Halo Sobat Trader, tahun 2020-2021 termasuk sebagai tahun yang luar biasa dalam sejarah dunia. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, menyebabkan jutaan manusia meninggal, memicu krisis ekonomi global, dan menjerumuskan semakin banyak orang ke dalam lubang kemiskinan. Meski dunia sedang dilanda krisis ekonomi global yang dipicu oleh pandemi virus COVID-19, namun hal ini tidak berdampak negatif bagi para miliarder di dunia. Ada penawaran saham umum yang sangat cepat, cryptocurrency yang meroket, dan harga saham Wall Street yang terus melangit. Jumlah miliarder dalam daftar tahunan ke-35 Forbes dari orang-orang terkaya dunia meledak menjadi 2.755, yaitu 660 lebih banyak dari setahun yang lalu. Dari jumlah tersebut, rekor tertinggi 493 adalah orang baru dalam daftar. Kira-kira bertambah satu orang miliarder yang lahir setiap 17 jam selama setahun terakhir ini. Mereka termasuk adalah 210 dari China dan Hong Kong. Sedangkan 250 orang lainnya yang pernah keluar dari daftar di tahun sebelumnya kini datang dan masuk kembali. Dan secara mengejutkan, di dalam krisis pandemi ini, ternyata mereka bahkan 86% lebih kaya dari tahun lalu. Jeff Bezos adalah orang terkaya di dunia untuk tahun keempatnya berturut-turut, senilai 177 miliar dolar. Sementara Elon Musk meroket ke tempat nomor 2 dengan kekayaan 151 miliar dolar karena saham Tesla dan Amazon yang mereka miliki melonjak. Secara keseluruhan, miliarder ini secara total bernilai 13,1 triliun dolar, naik dari 8 triliun pada tahun 2020. Dari kelompok ini, AS masih menyumbangkan miliarder terbanyak, yaitu sebanyak 724. Lalu kemudian diikuti oleh China termasuk Hong Kong dan Macau sejumlah 698 orang. Perhitungan oleh Forbes tersebut menggunakan harga saham dan nilai tukar per tanggal 5 Maret 2021 untuk menghitung kekayaan bersih mereka. Berikut adalah daftar dari 10 orang terkaya di dunia tahun 2021 menurut majalah Forbes. Di peringkat 10, Mukesh Ambani dengan kekayaan 84,5 miliar dolar, berumur 63 tahun, berasal dari India, dengan kekayaan yang berasal dari berbagai bisnis dan industri. Mukesh Ambani memimpin dan menjalankan Reliance Industries senilai 74 miliar dolar yang memiliki kepentingan di bidang petrokimia, minyak dan gas, telekomunikasi, dan retail. Reliance didirikan oleh almarhum ayahnya, Dhirubhai Ambani, seorang pedagang benang pada tahun 1966 sebagai produsen tekstil kecil. Setelah kematian ayahnya pada tahun 2002, Ambani dan adiknya, Anil, membagi kerajaan keluarga. Pada tahun 2016, Reliance memicu perang harga di pasar telekomunikasi India yang sangat kompetitif dengan peluncuran layanan telepon 4G Jio. Selama penguncian atau lockdown COVID-19, Ambani mengumpulkan keuntungan lebih dari 20 miliar dolar dengan menjual sepertiga Jio kepada serangkaian investor termasuk Facebook dan Google. Di peringkat 9, terdapat Sergey Brin dengan kekayaan berjumlah 89 miliar dolar, berusia 47 tahun, berasal dari Amerika Serikat. Sumber kekayaannya berasal dari Google dalam bidang industri teknologi. Sergey Brin mengundurkan diri sebagai presiden Alphabet, perusahaan induk Google, pada Desember 2019, tetapi
tetap menjadi pemegang saham, pengendali, dan anggota dewan. Dia mendirikan Google dengan Larry Page pada tahun 1998 setelah keduanya bertemu di Universitas Stanford saat belajar untuk gelar lanjutan PhD dalam ilmu komputer. Google go public pada tahun 2004 dan mengubah namanya menjadi Alphabet pada tahun 2015. Brin absen dari acara publik Alphabet untuk sebagian besar tahun 2019. Dia menghabiskan waktunya di lab penelitian Moonshot, Alphabet X. Brin dilaporkan juga mendanai proyek pesawat berteknologi tinggi. Di peringkat 8, mirip dengan Sergey Brin, yaitu Larry Page yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan bisnis Google-nya dan industri teknologinya, memiliki kekayaan sebesar 91,5 miliar dolar di usianya yang ke-48 tahun ini. Larry Page mengundurkan diri sebagai CEO Alphabet, induk Google, pada Desember 2019, tetapi tetap menjadi anggota dewan dan pemegang saham pengendali. Dia mendirikan Google pada tahun 1998 dengan temannya, sesama mahasiswa PhD Stanford, Sergey Brin. Dengan Brin, Page menemukan algoritma PageRank Google yang menggerakkan mesin pencari atau SEO. Page menjadi CEO hingga 2001 ketika Eric Schmidt mengambil alih, dan kemudian dari 2011 hingga 2015 ketika ia menjadi CEO perusahaan induk baru Google, Alphabet. Dia adalah investor pendiri di perusahaan eksplorasi ruang angkasa Planetary Resources dan juga mendanai startup mobil terbang Kitty Hawk dan Opener. Di peringkat ke-7, Larry Ellison dengan kekayaan 93 miliar dolar. Di usianya yang ke-76 tahun, berasal dari Amerika Serikat dalam bisnis perangkat lunak dan industri teknologi. Larry Ellison adalah Chairman, Chief Technology Officer dari salah satu pendiri raksasa perangkat lunak Oracle, di mana ia memiliki sekitar 35% sahamnya. Dia melepaskan peran CEO Oracle pada tahun 2014 setelah 37 tahun memimpinnya. Oracle telah tumbuh sebagian melalui akuisisi perusahaan perangkat lunak yang stabil. Yang terbesar adalah 9,3 miliar dolar untuk NetSuite pada tahun 2016. Pada Mei 2016, Ellison memberikan 200 juta dolar kepada University of Southern California untuk pusat perawatan kanker. Pada tahun 2012, Ellison menghabiskan 300 juta dolar untuk membeli hampir semua pulau Hawaii, Lanai. Sejauh ini, ia telah membangun pertanian hidroponik dan spa mewah di sana. Ellison bergabung dengan Dewan Tesla bersama Elon Musk pada Desember 2018 setelah membeli 3 juta saham Tesla pada tahun itu. Di peringkat ke-6, investor legendaris dunia, Warren Buffett. Dengan kekayaan 96 miliar dolar di usianya yang ke-90 tahun, berasal dari Amerika Serikat dengan bisnis dari Berkshire Hathaway di dalam industri keuangan. Dikenal sebagai Oracle of Omaha, Warren Buffett adalah salah satu legenda hidup investor paling sukses sepanjang masa. Buffett menjalankan Berkshire Hathaway yang memiliki lebih dari 60 perusahaan, termasuk perusahaan asuransi Geico, pembuat baterai Duracell, dan rantai restoran Dairy Queen. Putra seorang anggota Kongres AS, ia pertama kali membeli saham pada usia 11 tahun dan pertama kali mengajukan pajak pada usia 13 tahun. Dia telah berjanji untuk menyumbangkan lebih dari 99% kekayaannya. Sejauh ini, dia telah memberikan lebih dari 41 miliar dolar, sebagian besar untuk Gates Foundation dan yayasan anak-anaknya. Pada tahun 2010, ia dan Bill Gates meluncurkan Giving Pledge, meminta para miliarder untuk berkomitmen menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaan mereka untuk tujuan amal. Di peringkat kelima, Mark Zuckerberg dengan kekayaan 97 miliar dolar merupakan miliarder termuda di dalam daftar 10 besar ini. Berasal dari Amerika Serikat dengan bisnis Facebook-nya di dalam industri teknologi. Siapa yang tidak kenal Facebook?
Jejaring sosial yang dijalankan oleh Zuckerberg telah menjadi alat komunikasi utama selama lockdown atau pembatasan sosial akibat pandemi virus corona ini. Lebih dari 1.000 pengiklan bergabung dalam boykot pada bulan Juni untuk memprotes kebijakan Facebook yang lemah tentang ujaran kebencian dan posting menyesatkan dari para politisi. Zuckerberg memulai Facebook di Harvard pada tahun 2004 pada usia 19 tahun bagi siswa untuk mencocokkan nama dengan foto teman sekelasnya dalam buku tahunannya. Dia melepas Facebook ke publik atau go public pada Mei 2012 dan masih memiliki sekitar 15% sahamnya. Pada bulan Desember 2015, Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, berjanji untuk memberikan 99% saham Facebook mereka selama hidup mereka. Di peringkat keempat, Bill Gates dengan kekayaan 124 miliar dolar di usianya yang ke-65 dari Amerika Serikat dengan bisnisnya Microsoft dan industri teknologi. Bill Gates dan Melinda French Gates sekarang bercerai, memimpin Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan amal swasta terbesar di dunia. Pada 3 Mei 2021, Bill dan Melinda masing-masing mengumumkan di Twitter bahwa mereka mengakhiri pernikahannya setelah 27 tahun. Mereka masih akan menjadi ketua yayasan bersama. Gates yang mendirikan Microsoft bersama Paul Allen yang meninggal 2018 lalu pada tahun 1975, kini telah mentransfer setidaknya 3 miliar saham di perusahaan publiknya kepada Melinda. Pada Maret 2020, ketika Gates mengundurkan diri dari Dewan Microsoft, ia memiliki sekitar 1% saham perusahaan perangkat lunak dan komputasinya. Bill Gates telah berinvestasi di lusinan perusahaan termasuk Canadian National Railway dan AutoNation, dan merupakan salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Hingga saat ini, Gates telah menyumbangkan saham Microsoft senilai 35,8 miliar kepada Gates Foundation. Di peringkat ketiga, Bernard Arnault dan keluarga dengan kekayaannya 150 miliar dolar di usianya yang ke-72 berasal dari Perancis dengan bisnis yang bersumber dari LVMH dalam industri mode dan retail. Salah satu pembuat cita rasa terbaik di dunia, Bernard Arnault mengawasi kerajaan 70 merek termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Pada Januari 2021, LVMH menyelesaikan kesepakatan untuk perhiasan Amerika Tiffany & Co. senilai 15,8 miliar dolar yang diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar dalam sejarah. LVMH menghabiskan 3,2 miliar dolar pada tahun 2019 untuk grup perhotelan mewah Belmond yang memiliki atau mengelola 46 hotel, kereta api, dan kapal pesiar. Ayahnya menghasilkan uang dalam konstruksi. Arnault lalu memulai karirnya dengan mengumpulkan 15 juta dolar dari bisnis itu untuk membeli Christian Dior pada tahun 1985. 4 dari 5 anak Arnault bekerja di kerajaan bisnis LVMH-nya, yaitu Frederick, Delphine, Antoine, dan Alexandre. Di peringkat kedua, Elon Musk dengan kekayaan sebesar 151 miliar dolar di usianya yang ke-49 berasal dari Amerika Serikat dengan sumber kekayaannya yang berasal dari Tesla dan SpaceX dalam industri otomotif. Elon Musk bekerja untuk merevolusi transportasi baik di bumi melalui pembuatan mobil listrik Tesla dan di luar angkasa melalui produsen roket SpaceX. Dia memiliki 21% saham Tesla tetapi telah menjaminkan lebih dari setengah sahamnya sebagai jaminan untuk pinjaman. Forbes telah mendiskon sahamnya untuk memperhitungkan pinjaman. Elon Musk mengundurkan diri sebagai ketua pada tahun 2018 setelah membuat dugaan pernyataan palsu tentang rencana untuk menjadikan Tesla sebagai pribadi yang memicu penyelidikan SEC dari Amerika Serikat. SpaceX, perusahaan roket Musk,
sekarang bernilai 74 miliar dolar setelah putaran pendanaan terakhirnya pada Februari 2021. Ia dibesarkan di Afrika Selatan, kemudian berimigrasi ke Kanada pada usia 17 tahun. Ia hijrah ke Amerika Serikat sebagai mahasiswa pindahan ke University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan sampailah kita kepada peringkat 1 orang terkaya di dunia tahun 2021, yaitu Jeff Bezos. Dengan kekayaan sebesar 177 miliar dolar di usianya yang ke-57 dari Amerika Serikat, dengan sumber kekayaan dari Amazon dengan industri teknologinya. Jeff Bezos mendirikan raksasa e-commerce Amazon pada tahun 1994 dari garasinya di Seattle, Amerika Serikat. Dia mengundurkan diri sebagai CEO untuk menjadi ketua eksekutif pada 5 Juli 2021 yang lalu. Amazon berkembang pesat selama pandemi. Pendapatan pada tahun 2020 tumbuh 38% menjadi 386 miliar dolar. Karena orang-orang kebanyakan tinggal di rumah dan melakukan pembelian atau belanja online. Pada April 2020 yang lalu, Bezos mengatakan bahwa dia akan memberikan 100 juta dolar kepada Feed America, sebuah organisasi nirlaba atau LSM yang mengoperasikan bank makanan dan dapur makanan di seluruh negeri Amerika Serikat. Bezos memiliki The Washington Post dan Blue Origin, sebuah perusahaan kedirgantaraan yang mengembangkan roket untuk penggunaan komersial. Dia dan istrinya, Mackenzie, telah bercerai pada tahun 2019 setelah 20 tahun menikah, dan ini menjadi perceraian fenomenal sepanjang abad, di mana dia mengalihkan 1/4 dari 16% saham Amazon-nya kepada Mackenzie, menjadikannya perceraian paling mahal sepanjang sejarah dunia.